Menentang kuasa Dewa 286. Kaisar Api juga ada di sini. Apakah dia ada di sini untuk makam Kaisar Jahat? Shen Xiang sedikit khawatir. Jika Kaisar Api datang, akan sangat sulit bagi Duan Ming. Aku tidak yakin, jika dia tahu bahwa makam Kaisar Jahat ada di sini, seharusnya seseorang dari klan Xie yang memberitahunya, dan hanya dengan mendapatkan pedang jahat surgawi dia akan mengetahuinya. Mungkin klan Xie khawatir mereka akan kehilangan kendali pada saat itu, jadi mereka tidak punya pilihan selain memberitahu Kaisar Api tentang masalah ini. Wajah Duan Ming muram. Menghadapi Kaisar Api, dia masih terlalu lemah. Kudengar kekuatan Kaisar Api belum pulih ke puncaknya, begitu pula Kaisar Es. Kalau tidak, Kaisar Es tidak akan dibunuh olehku dengan mudah, kata Shen Xiang. Kaisar Es benar-benar dibunuh olehmu. Duan Ming pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi dia tidak mempercayainya. Ini karena saat itu, Kaisar Agung tidak mampu menghancurkan Kaisar Es sepenuhnya dalam 10 hari dan hanya bisa mengalahkannya setengah mati. Shen Xiang mengangguk, "Di Ditian, saya menggunakan bubuk gerhana dewa untuk membunuhnya." Tidak heran, saat itu, Kaisar Agung 10 hari mengatakan bahwa untuk menghancurkan sepenuhnya tubuh kaisar tingkat seperti mereka harus bergantung pada hal semacam ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki bubuk gerhana Tuhan. Jika hanya kekuatan Shen Xiang sendiri yang mampu menyingkirkan Kaisar Es, akan sulit dipercaya, tetapi menggunakan bubuk gerhana dewa berbeda. 3 hari kemudian, Shen Xiang dan Duan Ming tiba di hutan. Daun-daun pohon di sini semuanya rontok, dan mereka tidak tahu kenapa. Ledakan yang mereka dengar sebelumnya datang dari daerah ini, dan ledakan itu semakin dekat. Namun, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Ada istana abadi kecil di depan. Long Sui tiba-tiba berkata. Duan Ming sepertinya juga telah menemukan bahwa ini sudah menjadi kedalaman lembah naga jahat, tapi tidak menimbulkan perasaan yang sangat berbahaya. Namun, ketika Shen Xiang melihat istana kecil abadi, dia segera merasakan ketakutan yang mencekik. Istana abadi tampak seukuran kota biasa. Dikelilingi oleh tembok tebal berwarna hitam pekat, dan gerbang besi tebal itu hancur di tengahnya, seolah-olah telah dibobol paksa oleh seseorang. Seluruh istana abadi diselimuti kabut abu-abu tebal yang mematikan. Kabut tebal bergejolak dari waktu ke waktu, mengeluarkan suara dengungan suram, disertai gelombang aura sedingin es. Istana abadi ini awalnya tidak ada di sini. Karena tiba-tiba muncul, semua pohon di sekitarnya layu. Sepertinya sudah lama tidak ada di sini, kata Duan Ming sambil menelusuri ingatannya, mencoba menemukan kenangan apapun yang berhubungan dengan istana abadi ini. Shen Xiang mengeluarkan pedang jahat surgawi dan melihat peta di dalamnya. Tapi ini bukanlah tempat yang mereka tuju. Ayo kita putar. Shen Xiang berkata, saya merasa di dalam sangat berbahaya, lebih baik tidak masuk. Duan Ming juga mengangguk. Saat mereka hendak mengambil jalan memutar, lampu merah tiba-tiba menyala dari gerbang besi hitam besar istana abadi, dan sebuah papan nama muncul. Ada beberapa kata berwarna merah darah yang tertulis di plakat kuil iblis jahat. Kuil Dewa Jahat. Ekspresi Duan Ming berubah drastis, sementara Su Meiyao dan Bai Yuyu, yang berada di dalam ring, juga berteriak kaget, jangan masuk. Sebenarnya itu adalah kuil iblis jahat. Mengapa kuil itu muncul di sini? Long Sui berteriak, jangan masuk. Kata-kata, jangan masuk, bergema di telinga Shen Xiang, kesadarannya menjadi kabur, dan untuk beberapa alasan, kakinya tiba-tiba bergerak, berjalan menuju kuil iblis jahat. Duan Ming yang linglung mendengus dingin, kedua lengannya bergetar, cahaya ungu menyala, dan dia meninju ke arah pintu kuil iblis jahat, melepaskan 2 sambaran petir ungu yang menyilaukan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara keras mengguncang bumi, dan Shen Xiang juga terbangun sedikit. Sangat jahat. Duan Ming meraih Shen Xiang, mengambil beberapa langkah ke depan, dan berkeliling kuil iblis jahat. Apa yang terjadi tadi? Shen Xiang dipenuhi keringat dingin. Baru saja, dia hanya merasa seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Kamu hampir memasuki kuil iblis jahat, untungnya,
pintu kuil iblis jahat sudah lama dihancurkan, jadi godaannya tidak terlalu kuat. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesadaran dan memasuki tempat terkutuk itu. Duan Ming masih memiliki rasa takut di hatinya saat dia meraih Shen Xiang dan berlari. Apa sebenarnya kuil iblis jahat ini? Wajah Shen Xiang masih dipenuhi keterkejutan. Jika bukan karena Duan Ming, dia pasti sudah masuk. Saya tidak tahu. Saat itu, dalam 10 hari, Kaisar Agung masuk sekali. Setelah dia keluar, dia terluka parah dan menjadi gila selama beberapa waktu. Kemudian, dia memberitahu kami bahwa kami harus menjauh dari kuil iblis jahat ini, kata Duan Ming. Legenda mengatakan bahwa tubuh dewa jahat tersegel di dalamnya. Long Sui berkata, mereka yang masuk dan tidak keluar akan menjadi budak dewa jahat, melindungi kuil iblis jahat dan mencegah orang lain menghancurkan tubuh dewa jahat. Tuanku memberitahu kami bahwa dewa jahat akan bangkit kembali suatu hari nanti. Kuil Vien jahat muncul di tempat ini, aku ingin tahu apa hubungannya dengan kaisar jahat. Kata Su Meiyao. Dewa jahat apa ini? Shen Xiang berkata dengan suara rendah. Dewa jahat bukanlah apa-apa. Itu adalah dewa yang sangat kuat. Duan Ming dengan cemas berkata, jika para budak dewa di kuil iblis jahat mendengar kita akan mendapat masalah. Petik 2. Alam kuno sumber suci telah menemukan tanah harta karun, dan ada juga kuil iblis jahat di sini. Shen Xiang telah mengikuti petunjuk pedang jahat surgawi ke tempat ini, jadi pasti ada hubungan di antara mereka. Shen Xiang berpikir begitu. Aku ingin tahu di mana letak harta karun yang mereka bicarakan. Mungkinkah itu ada di sini? Bukankah itu sangat berbahaya? Shen Xiang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Saya ingin memberitahu teman-teman saya untuk tidak membiarkan mereka masuk ke sini. Petik 2. Ketika orang-orang dari alam kuno sumber suci mendengar kata-kata Shen Xiang, mereka semua mengungkapkan keraguan mereka. Pria paruh baya itu berkata, tanah harta karun yang kami temukan memang memiliki beberapa bahan pemurnian langka, dan juga akan ada beberapa tingkat suci. Masuk akal jika murid tertua Kaisar Api datang, tapi jika Kaisar Api datang sendiri, maka itu akan sulit dimengerti. Lalu apakah kamu mengundang Istana Api Ilahi? Shen Xiang bertanya. Tidak, ada banyak kekuatan besar yang tidak kami undang, tapi ketika mereka mendengar beritanya, mereka akan segera bergegas. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Sekarang, Shen Xiang dan Duan Ming semakin yakin bahwa Istana Dewa Api telah bergandengan tangan dengan klan Xie Tianxie, hanya makam kaisar jahat yang bisa membuat Kaisar Api begitu tertarik. Raja abadi dari alam kuno sumber suci disebut Yan San, dan merupakan seorang tetua kecil. Dia bertugas menyelidiki tanah harta karun, dan merupakan kelompok orang pertama dari alam kuno sumber suci yang datang ke sini. Orang-orang dari alam kuno sumber suci dan istana abadi batu surgawi semuanya telah mendengar tentang masalah istana ilahi jahat, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan muncul di sini. Saya mendengar bahwa memasuki istana ilahi jahat adalah jalan keluar yang sempit. Seorang pemuda di antara kerumunan itu berkata dengan ketakutan. Belum tentu, pintu istana ilahi jahat sudah rusak, jadi istana ilahi jahat ini tidak seseram yang dikatakan legenda. Istana ini sudah mengalami kerusakan parah, jadi kita masih punya kesempatan untuk pergi. Yan San berkata dengan keras. Dalam situasi berbahaya, hal yang paling menakutkan adalah kehilangan keberanian untuk bertahan hidup. Kata-kata Yan San menyemangati anak-anak muda, membuat mereka tidak merasa terlalu putus asa. Ada total lebih dari 100 orang dari alam kuno sumber suci dan istana abadi batu surgawi. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat, dan mereka semua berada dalam tim kecil, bukan kelompok besar. Setiap tim kecil dipimpin oleh seorang raja abadi dan 3 raja abadi. Sisanya berada di tahap tengah dan akhir tahap keabadian duniawi. Shen Xiang dan Duan Ming mengikuti di belakang mereka. Alam kuno sumber suci memiliki kemampuan untuk memeriksa medan, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke arah itu. Shen Xiang dan Duan Ming tidak memiliki arah apapun, mereka juga tidak tahu kemana harus pergi,
jadi mereka hanya bisa mengikuti mereka. Rombongan berjalan di hutan yang layu ini selama lebih dari 2 jam. Tiba-tiba, semua orang merasakan tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar. Ada juga suara gemuruh di depan mereka. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang menyerbu. Ada juga aura pahit dan jahat. Shen Xiang menelan ludahnya, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Dilihat dari aura dan gerakannya, ada banyak hal yang berjalan di depannya. Ada seseorang. Lihat, Shen Xiang segera melompat dan melihat ke depan, hanya untuk melihat ratusan orang berlari ke arah mereka. Bukankah itu dia Feng? Shen Xiang melihat wajah yang dikenalnya. He Feng sebenarnya juga datang, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Mereka adalah orang-orang dari negeri Segudang dan Abadi, Istana Ilahi Api, dan Istana Ilahi Penekan Iblis. Mereka dikejar sesuatu, ayo lari juga. Teriak Yansan, mendesak para pemuda untuk segera berbalik dan lari. Sesuatu yang bahkan Istana Ilahi Api dan Istana Ilahi Penekan Iblis tidak dapat mengatasinya, dan hal itu juga sangat sulit untuk mereka atasi. Shen Xiang dan Duan Ming awalnya berada di belakang, tetapi sekarang mereka berlari di paling depan. Chen Xiang menggunakan metode tur surga, membiarkan ingatan jiwanya melayang sedikit lebih tinggi, dan dengan sangat cepat, dia melihat garis hitam panjang muncul di belakangnya. Garis ini memanjang tanpa henti ke kedua sisi, dan dari jauh, tampak seperti gelombang hitam yang menerjang. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa di balik gelombang hitam itu ada lautan yang gelap gulita. Sepertinya lautan hitam sedang bergelombang, tapi ternyata tidak. Alasan mengapa dia memiliki ilusi ini adalah karena orang yang mengejarnya bukanlah siapa-siapa. Beberapa monster gelap gulita muncul. Jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi jumlahnya sangat mengerikan. Mereka membentuk lautan binatang yang menyapu secara megah. Hutan yang dibentuk oleh pepohonan raksasa tampak sangat rapuh di depan lautan binatang ini. Dalam sekejap, itu hancur berkeping-keping karena dampaknya. Shen Xiang menarik kembali ingatan jiwanya. Di dalam istana ilahi jahat, sangat sulit untuk menggunakan kekuatan sucinya. Dia hanya menggunakannya sebentar sebelum dia merasa benda itu terkikis oleh suatu kekuatan. Hal-hal itu menjadi semakin cepat. Kata Shen Xiang kepada Yansan yang berada di belakangnya. Cobalah. Yansan berkata, terbang lebih melelahkan, dan tidak ada jaminan bahwa kamu tidak akan diserang, jadi lebih baik lari saja di tanah. Shen Xiang melompat, mengendalikan kibawaan yang kuat di tubuhnya, mengangkat tubuhnya dan terbang cepat di udara. Tidak lama setelah dia mulai terbang, Duan Ming juga mengikuti dari belakang, karena terlalu berbahaya di tanah. Dan dia dan Shen Xiang sangat cepat, melihat bahwa mereka tidak dalam bahaya. Yansan juga membawa orang-orang untuk terbang di belakang mereka, tetapi ini menghabiskan banyak kibawaan, dan periode akhir keabadian manusia tidak memiliki daya tahan sebaik mereka. Ada satu di depan juga. Shen Xiang melihat hal yang sama terjadi di depan mereka. Ada juga gelombang besar binatang buas yang menyerang mereka, dan mereka dijepit dari depan dan belakang. Duan Ming mengerutkan kening, ada banyak dari mereka, bahkan jika kita melarikan diri ke kedua sisi, saya khawatir akan sulit untuk mencapai akhir. Bagaimana hal-hal ini muncul? Mungkinkah mereka sengaja keluar untuk menangani kita? Petik 2. Bersiaplah untuk bertarung. Ketika Yansan melihat binatang buas di depannya, ekspresinya berubah dan dia meraung. Shen Xiang sudah bersiap untuk bertarung. Jadi Duan Ming berkata, berusahalah yang terbaik untuk tetap dekat dengan saya. Kedua gelombang binatang itu tiba-tiba bertabrakan. Tabrakan itu menyebabkan banyak binatang hitam mati. Mereka hancur parah dan meninggalkan bekas panjang di tanah, seperti sungai hitam yang panjang. Monster-monster itu memang datang mengejar mereka. Monster-monster ini agak mirip dengan binatang buas, seperti harimau, singa, macan tutul, badak, dan binatang buas lainnya. Namun, tubuh mereka berwarna hitam pekat. Ada yang berkepala 2, 3 kepala, bahkan 5 atau 6 kepala.
Beberapa di antaranya ditutupi duri tajam. Duri tajam itu berkelap-kelip dengan cahaya jahat. Sepertinya mereka sangat beracun. Duan Ming dengan keras jatuh ke tanah, tampak seperti sesuatu yang seberat jutaan kilogram telah jatuh, membawa dampak yang kuat. Ketika kakinya mendarat di tanah, dia melepaskan kibawaan yang sangat kuat di tubuhnya, menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Gelombang kejutnya seperti gelombang air, membentuk lingkaran yang beriak ke segala arah. Kemanapun perginya, monster itu akan berubah menjadi bubuk. Ketika Yan San dan yang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut dengan kekuatan Duan Ming. Setidaknya, mereka tidak mampu melakukannya. Hanya dengan satu gerakan ini, Duan Ming telah membersihkan area seluas 30.000 meter, terlebih lagi gelombang kejutnya masih menyebar ke segala arah, namun tidak menimbulkan kerugian apapun bagi manusia. Ini adalah kekuatan dari Lus Immortal yang kuat. Gunakan kekuatan penuhmu. Jangan terlalu khawatir di saat seperti ini. Jika kita tidak menyingkirkan kelompok ini, akan sangat sulit bagi kita untuk pergi ke tempat lain. Duan Ming mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang, menunjukkan bahwa Shen Xiang harus menampilkan semua kekuatannya. Saat Duan Ming berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah sekelompok monster, melepaskan hembusan angin astral yang membawa petir ungu. Hembusan angin ini menutupi wilayah yang sangat luas, dan semburan cahaya ungu itu menyebabkan langit kelabu berubah menjadi ungu. Dimanapun angin petir ungu bertiup, monster di sana akan berubah menjadi abu. Saya mendapatkannya. Shen Xiang mengangguk dan terbang ke lautan binatang di kejauhan. Orang-orang dari Istana Dewa Api dan Istana Dewa Penekan Iblis semuanya memperhatikan Duan Ming. Petir ungu yang digunakan Duan Ming sangat familiar bagi mereka, karena mereka pernah melihatnya sebelumnya ketika Duan Ming bergerak di neraka iblis malam. Melawan monster yang ditutupi oleh Evil Qi, kekuatan suci penekan iblis di tubuh Chen Xiang memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Dia melepaskan kekuatan suci penekan iblis dan melingkari tubuhnya, membentuk penghalang Qi. Beberapa monster menerkam ke depan dan menyentuh penghalang Qi, langsung berubah menjadi kabut. Segel penekan iblis suci. Shen Xiang melepaskan segel penekan iblis suci yang telah menyatu dengan tubuhnya. Saat dia terus menuangkan kekuatan suci penekan iblis, segel suci menjadi semakin besar, melayang di udara seperti istana besar. Kata, menekan, di bawah segel suci bersinar dengan cahaya suci, menyebabkan tubuh monster meleleh sedikit demi sedikit. Segel penekan iblis suci, dia adalah Shen Xiang. Seorang lelaki tua dari istana surgawi penekan iblis berteriak. Meskipun dia adalah seorang tetua dari istana surgawi penekan iblis, ini adalah pertama kalinya dia melihat segel suci dari yang mulia surgawi penekan iblis. Kekuatan yang dilepaskan oleh segel penekan iblis suci sungguh menakutkan. Segel suci raksasa ini seperti langit, bersinar dengan cahaya suci, sepertinya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Shen Xiang terbang di atas segel penekan iblis suci dan berdiri di atasnya. Dia memiliki darah penekan iblis di tubuhnya, yang memungkinkan kekuatan tubuh sage surgawinya menyatu dengan segel penekan iblis suci, menyebabkan segel penekan iblis suci menjadi semakin besar. Ini adalah pertama kalinya Shen Xiang menggunakan segel penekan iblis suci hingga batasnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu menakutkan sehingga bahkan Shen Xiang pun merasa hormat padanya. Dan dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan segel penekan iblis suci saat ini. Menekan. Suara Shen Xiang membawa aura yang sangat khusyuk dan sakral saat dia menginjak segel penekan iblis suci dan menekannya. Cepat, lompat. Semua orang tahu bahwa jika segel penekan iblis suci ditekan, itu pasti akan sangat menakutkan, jadi mereka semua melompat. Ketika segel besar itu ditekan, sebuah penyok besar muncul di tanah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa penyok ini membentuk karakter Zen yang sangat besar, dan di dalam penyok ini terdapat butiran roh kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat segel suci semakin dekat ke tanah, cahaya suci secara bertahap muncul pada butiran roh kecil itu. Kecepatan menekan segel penekan iblis suci sangat lambat, dan di tengah perjalanan,
bayangan emas muncul, itu tampak seperti kata Zen yang dibentuk oleh cahaya keemasan, dan saat cahaya keemasan itu mendarat di tanah, kata besar Zen di tanah melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ledakan. Ketika segel besar itu mendarat di tanah, seolah-olah ia ingin mengoyak bumi dan mengguncang langit, hanya saja getaran kuat itu sudah sangat menakutkan. Belum lagi kekuatan suci penekan iblis yang meledak bersamaan dengan getaran itu. Setelah segel suci penekan iblis mendarat di tanah, kekuatan suci penekan iblis menakutkan yang muncul di dalam berubah menjadi lingkaran cahaya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Seiring dengan gelombang kejut yang menghancurkan bumi, hal itu mendatangkan malapetaka di lautan binatang yang tak ada habisnya. Segel penekan iblis suci secara bertahap menyusut, dan pada akhirnya, berubah menjadi sinar cahaya suci dan memasuki tubuh Shen Xiang. Shen Xiang hanya memiliki 10% dari kibawaannya yang tersisa. Melihat Shen Xiang menggunakan seluruh kekuatannya, Duan Ming segera datang ke sisinya. Kekuatan suci penekan iblis masih menyebar, seperti gelombang dahsyat dengan anggun menelan lautan binatang. Kemanapun ia melewatinya, monster-monster itu akan berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, area luas di bawah telah dibersihkan, semua orang berada di udara, menyaksikan kekuatan suci penekan iblis emas menyebar, dan monster-monster itu dengan cepat dibunuh. Hal ini membuat semua orang menghela nafas lega, karena tidak ada lagi monster yang datang, dan mereka masih bisa merasakan aura kekuatan suci penekan iblis yang datang dari jauh. Yansan dari alam kuno sumber suci sudah tahu bahwa itu adalah Shen Xiang. Mereka sangat jelas tentang dendam antara Shen Xiang dan Istana Ilahi Penekan Iblis, dan Istana Ilahi Penekan Iblis, Istana Ilahi Api, dan Negeri Segudang dan Abadi semuanya ada di sini. Untuk mencegah konflik, Yansan segera membawa anak buahnya ke pihak Shen Xiang. Shen Xiang memiliki senjata ilahi dan artefak suci untuk membunuh iblis, dan kekuatan suci penekan iblis begitu menakutkan sehingga bahkan banyak tetua istana ilahi penekan iblis merasa lebih rendah darinya. Di istana ilahi jahat ini, dia sangat membutuhkan kekuatan semacam ini. Shen Xiang, kita bertemu lagi. He Feng berjalan mendekat sambil tersenyum palsu. Istana ilahi penekan iblis dan istana ilahi api. Raja abadi juga agresif saat ini. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit, tapi aku harus berterima kasih, karena terakhir kali aku menjual pedang abadimu dengan harga yang bagus. Shen Xiang tertawa, dia menelan beberapa pil untuk membantunya memulihkan kibawaan yang telah hilang. Melihat lelaki tua dari istana surgawi penekan iblis hendak berbicara, Shen Xiang segera berkata, jika Anda ingin saya mengembalikan segel penekan iblis suci, lupakan saja, ini tidak mungkin. Jika Anda ingin mengambilnya kembali, datang saja dan ambil, tidak perlu banyak bicara omong kosong munafik. Semuanya, berikan wajah pada alam kuno sumber suci milikku dan menyerahlah hari ini. Mari kita bicarakan tentang dendam kalian setelah kalian meninggalkan istana ilahi jahat ini. Terlebih lagi, kalian mungkin bukan tandingan mereka. Yansan berdiri di depan Shen Xiang, dan terlihat di sisi mana dia berdiri. Duan Ming mengeluarkan pedang ilahi yang dia ambil, dan berkata dengan dingin, aku akan berteriak 10 kali, dan kamu masih berada dalam pandanganku. Aku pasti akan merobekmu menjadi 10.000 keping dan menyebarkan jiwamu. Long Huisan dan yang lainnya telah lama menyadari bahwa Shen Xiang dan yang lainnya telah datang. Ketika mereka melihat Yansan dari alam kuno sumber suci, mereka tidak terlalu gugup, karena alam kuno sumber suci juga mengundang mereka. Dan yang membuat Long Huisan tidak percaya adalah bahwa orang yang berlari sebenarnya adalah Shen Xiang. Yulan, kakakmu ada di sini. Long Huisan segera berkata kepada Leng Yulan, lalu berjalan menuju Shen Xiang. Di mana? Leng Yulan sangat senang, dia tidak terkejut Shen Xiang akan muncul di sini, seolah-olah dia sudah terbiasa. Bocah nakal, kenapa kamu datang ke tempat terkutuk ini? Ketika Long Huisan melihat bahwa Shen Xiang tidak terluka sama sekali, dan bahkan berada di alam kuno sumber suci, dia merasa jauh lebih nyaman.
Bukankah kalian juga ada di sini? Shen Xiang tertawa, lalu menatap Leng Yulan yang sedang berjalan mendekat. Dia mengikat rambut putihnya dan mengenakan topi berbentuk kerucut di kepalanya. Haha, kawan, kamu juga sudah memasuki istana ilahi jahat. Kudengar jika kamu memasuki tempat terkutuk ini, ada kemungkinan besar kamu akan mati. Leng Yulan tertawa dan berkata. Dia membawa sungai yang tampaknya deras di bahunya dan berjalan di depan Shen Xiang dengan langkah besar, menepuk-nepuk tangan Shen Xiang, bahu. Shen Xiang mencubit wajah cantiknya dengan sekuat tenaga, dan tertawa, gadis sialan, kamu masih sangat bahagia bahkan ketika kamu akan mati, kamu tampaknya menjadi semakin kuat. Tentu saja, aku belajar banyak dari Kak. Ayo bertarung, Leng Yulan berkata dengan penuh semangat, dan sudah memasang postur. Long Huisan menamparkan pantat elastisnya, dan memarahinya, jam berapa sekarang? Kamu masih berpikir untuk bertarung dengan bangsamu sendiri, kamu harus menghemat kekuatanmu untuk menghadapi situasi kritis. Ratu Naga, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu terjerumus ke dalam kesulitan seperti itu. Yan San berjalan mendekat dan berkata dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia tidak pernah menyangka hubungan Shen Xiang dan Long Huisan akan sebaik ini, seolah-olah mereka adalah anggota keluarga. Tidak apa-apa, tidak ada yang menyangka ini, kami sudah sangat berterima kasih karena Anda mengundang kami untuk menggali tanah harta karun itu bersama-sama. Long Huisan tertawa, dia tidak punya niat menyalahkan alam kuno sumber suci. Ada kekuatan dalam jumlah. Mari kita cari jalan keluar bersama, kata Yan San. Long Huisan menganggukkan kepalanya, kita sudah di jalan selama beberapa hari, ayo istirahat dulu. Setelah itu, semua orang beristirahat di tempat, sementara Shen Xiang didorong ke samping. Kak, aku punya adik perempuan lagi. Kapan kamu akan mengizinkan aku menemuinya? Aku ingin tahu apakah dia kuat atau tidak. Leng Yulan duduk di tanah dengan punggung bersandar pada pohon besar. Dia mengambil beberapa batu dari tanah dan melemparkannya ke arah burung gagak di udara. Dia sangat kuat. Di masa depan, jika kamu meminta kakak untuk membawamu ke negeri abadi ratusan bunga, kamu akan bisa melihatnya. Chen Xiang sama seperti Leng Yulan, menggunakan batu untuk menghancurkan gagak jahat itu. Yulan, apakah kamu menginginkan pedang suci? Aku punya pedang jahat surgawi di sini. Chen Xiang mengeluarkan pedang jahat surgawi dan memberikannya padanya. Leng Yulan mengambilnya dan mengocoknya beberapa kali sebelum mengembalikannya ke Shen Xiang. Dia mendengus, itu terlalu ringan dan terlalu kecil, sepertinya tidak memiliki niat membunuh, jadi tidak cocok untuk saya gunakan. Dia mengeluarkan pedang besarnya yang selebar telapak tangannya. Ini adalah peralatan abadi kelas menengah. Terlihat sangat tebal dan berat, dan hampir setinggi manusia, itu sangat cocok dengan Leng Yulan, seorang wanita jangkung dan langsing dengan aura pembunuh. Selama bertahun-tahun, senjatanya telah ditempa oleh dia dan Xian Xian bersama-sama. Dia adalah murid Liu Menger dan juga seorang pemurni senjata, jadi senjata biasanya ditempa sendiri, itulah mengapa dia datang ke sini untuk mencari bahan untuk menempa pedang yang kuat untuk dirinya sendiri di masa depan. Aku pernah melihat Ling kecil. Untungnya, aku tidak memanggilnya ke sini. Kalau tidak, dia pasti akan sangat ketakutan. Leng Yulan tertawa, kekuatan Ling kecil tidak buruk, saya akan melatihnya setiap hari, dan peningkatannya sangat jelas. Kurang dari bear lebih besar dari. Apakah kamu mengganggunya sepanjang hari dan memintanya menjadi rekan tandingmu? Kamu hanya tahu cara menindasnya. Dia adikmu. Shen Xiang tertawa dan menggaruk hidungnya. Leng Yulan memandang Duan Ming yang berada di kejauhan, dan bertanya dengan lembut, saudaraku, siapa paman ini? Dia terlihat sangat kuat, dan saya merasa dia sangat berbahaya. Dia baru saja menatapku, dan memberi saya banyak ketakutan. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi padaku di konferensi pedang abadi, kan? Shen Xiang bertanya. Saya dengar. Leng Yulan segera memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, jadi inilah orang yang mencuri pedang dewa. Saat dia berbicara, dia dengan cemas menyingkirkan pedang besarnya,
meskipun itu adalah pedang abadi kelas menengah, dia sangat menyukainya. Selain itu, dia telah memperbaikinya sendiri, jadi dia khawatir Duan Ming akan merebutnya. Shen Xiang tidak bisa menahan tawa. Yan Senior, apakah Anda mengundang orang-orang dari negara abadi ratusan bunga? Shen Xiang berteriak kepada Yan San yang tidak jauh darinya. Kami mengundang mereka, tapi mereka bilang tidak mau datang. Yan San berkata, saya ingin tahu berapa banyak orang yang telah memasuki istana ilahi jahat. Kak, bagaimana kamu bisa memasuki istana ilahi jahat? Shen Xiang bertanya lagi. Long Huisan menghela nafas, kami hanya melihat istana yang rusak, dan kemudian sebuah pintu busuk muncul. Setelah mengetahui bahwa itu adalah istana ilahi jahat, saya segera membawa orang pergi, tetapi tanpa sadar, saya sudah ada di sini. Mereka sama dengan Shen Xiang, mereka semua melihat plakat itu dan masuk. Mari kita tunggu sampai subuh, kata Shen Xiang. Leng Yulan saat ini sedang bersandar di bahunya, beristirahat dengan mata tertutup. Dengan Shen Xiang di sisinya, dia merasa sangat aman. Persetan dengan matahari, namun rambut putihnya tidak rusak sama sekali. Long Sui telah mengatakan sebelumnya bahwa rambutnya sangat keras, dan bahkan beberapa senjata tajam pun akan sulit untuk memotongnya. Shen Xiang mengelus kuncir kudanya yang panjang dan menghilangkan sebagian debu darinya. Mereka yang tidak tahan lagi, datang dan ambil sepotong kristal es. Long Huisan mengeluarkan setumpuk kristal es yang berkilau dan tembus cahaya. Ini semua adalah kristal spiritual, tetapi mengandung energi abadi sedingin es dalam jumlah yang sangat padat. Mereka yang dipanggang sampai seluruh tubuhnya panas terik, ketika mereka mengambil sepotong dan menyerap energi abadi sedingin es, mereka segera merasa jauh lebih baik dan bisa mengeluarkan kekuatan panasnya. Kak, bisakah kamu menahannya? Apakah kamu ingin aku melepaskan kibawaan yang dingin agar kamu merasa nyaman? Leng Yulan tertawa. Jangan meremehkanku, saya pernah ke tempat yang lebih panas lagi. Shen Xiang tertawa. Dia pernah ke inti bumi sebelumnya, dan itu memang tempat yang sangat panas. Raungan naga sebelumnya hanya terdengar satu kali sebelum menghilang, terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang merasakan aura naga di sepanjang jalan, yang membuat mereka merasa sangat aneh. Karena dari suaranya, mereka seharusnya berada sangat dekat dengan tempat kejadian itu terjadi. Namun, tempat ini masih berupa pohon besar tanpa daun, dan tidak ada bekas kerusakan di tanah. Jangan bergerak, Duan Ming tiba-tiba berteriak. Sekarang, semua orang tahu bahwa dialah ahli yang mencuri pedang dewa. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia memiliki banyak gengsi di antara orang banyak. Tepat ketika Duan Ming selesai berteriak, semua orang merasakan hembusan angin yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil bertiup dari depan, dan bahkan ada debu putih di angin. Ini adalah abu. Naga itu dibakar menjadi abu. Naga es misterius dari keluarga panjang berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar, mungkinkah naga itu terbunuh dalam satu serangan? Menilai dari auman naga itu, kekuatan naga itu seharusnya cukup bagus. Tidak peduli apa, dia seharusnya berada di level Raja Naga, namun dia langsung berubah menjadi abu. Long Huisan melihat sekeliling dengan waspada. Ini adalah istana Dewa Jahat. Saat itu, Kaisar Agung terperangkap selama 10 hari selama lebih dari 1000 tahun sebelum keluar. Wajar jika Raja Naga terbunuh dalam sekejap, bahkan jika itu adalah naga yang telah memasuki istana Dewa Jahat. Alam yang menjadi abadi, tidak mengherankan jika ia mati di sini, semuanya, berhati-hatilah. Nada bicara Duan Ming serius saat dia dengan sengaja atau tidak sengaja menatap naga es itu. Alam yang menjadi abadi adalah tahap setelah Raja Abadi. Memasuki alam yang menjadi abadi setara dengan memasuki alam yang menjadi sage, dan sangat kuat, dengan mengangkat tangannya, dia dapat membunuh Raja Abadi. Tetapi banyak Raja Abadi merasa sulit untuk memasuki alam abadi, dan beberapa bahkan mengalami stagnasi selama puluhan ribu tahun tanpa terobosan apapun. Saat semua orang merenungkan kata-kata Duan Ming, Leng Yulan tiba-tiba berteriak, lihat ke langit. Leng Yulan menunjuk ke arah matahari yang terik.
Ada 9 matahari di langit, semuanya berukuran berbeda. Yang ditunjuk Leng Yulan adalah yang terbesar, dan matahari ini benar-benar berubah. Saat ini, suhu juga meningkat pesat. Semua orang menatap terik matahari yang memancarkan cahaya warna-warni. Bentuknya tidak lagi melingkar dan terus berputar, seolah-olah akan berubah menjadi sesuatu. Matahari yang berubah tiba-tiba bersinar dengan semburan cahaya yang kuat. Setelah itu, seekor burung gagak yang terbakar muncul. Gagak ini berukuran sama dengan gagak jahat, dan sedang menukik ke bawah. Saat burung gagak menukik ke bawah, tekanan udara yang sangat panas tiba-tiba menyelimuti area tersebut, menyebabkan pepohonan terbakar. Ini adalah gagak api yang mendalam. Long Sui berseru, benda ini sangat kuat, dan bahkan dapat berevolusi menjadi binatang suci. Itu adalah gagak api yang dalam. Semuanya hati-hati, jangan sampai terkena bulu yang dia lepaskan. Teriak Duan Ming. Setelah itu dia mengeluarkan pedang sucinya dan bergegas menuju gagak api yang mendalam yang menukik ke bawah. Kami tidak memprovokasimu, namun kamu menyerang kami. Kamu mendekati kematian. Pedang ilahi di tangan Duan Ming tiba-tiba teracung keluar, dan seperti sambaran petir ungu, pedang itu terbang langsung menuju gagak api yang dalam. Fire Crow yang dalam terkena serangan langsung, dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, menyebabkan orang merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di bawah terik matahari. Saya mengerti, matahari-matahari ini bukanlah matahari yang sebenarnya, dan semakin dekat kita, semakin besar jadinya matahari-matahari ini, dan semakin mudah bagi kita untuk diserang. Leng Yulan berkata, mungkin setiap matahari adalah binatang api purba. Leng Yulan memiliki warisan naga putih, jadi dia tahu banyak hal, hanya saja dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Gagak api yang dalam ini memang seekor binatang api dari era kuno. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki kesempatan untuk menjadi binatang suci saat itu, tetapi ia tiba-tiba menghilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa ia akan benar-benar ada di sini, kata naga es tua dari keluarga panjang. Fire Crow yang dalam terlempar terbang oleh pedang Duan Ming, tapi tidak terluka. Ia dengan marah terbang menuju Duan Ming dengan kecepatan yang sangat cepat, dan api di tubuhnya telah berubah menjadi merah darah. Binatang buas ini sangat sulit untuk dihadapi, itu sudah kehilangan rasionalitasnya. Duan Ming memegang pedang sucinya dan menebas Fire Crow yang mengamuk. Kekuatan Duan Ming juga sangat menakutkan, dia bisa bertarung langsung dengan Fire Crow yang dalam. Setiap kali pedang sucinya menghantam gagak api yang dalam, itu akan menciptakan semburan bunga api, dan percikan api itu akan jatuh ke tanah seperti meteorit, meninggalkan sebuah kawah besar. Sejarah Istana Ilahi Jahat jauh lebih panjang daripada era Kaisar Agung 10 hari, para ahli yang memasuki tempat ini dan tidak bisa pergi semuanya akan menjadi budak untuk melindungi Istana Ilahi Jahat ini. Naga es tua itu memandang ke 8 matahari lainnya dan berkata, sepertinya jika kita ingin meninggalkan tempat ini, kita punya untuk menghadapi 8 matahari itu. Selama kita dekat dengan mereka, mereka akan muncul. Naga sebelumnya seharusnya dibunuh oleh gagak api yang dalam. Petik 2. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Naga es tua itu berteriak kepada Duan Ming. Tidak perlu, lindungi mereka. Jangan biarkan mereka disergap. Meskipun Fire Crow yang mendalam ini telah kehilangan kecerdasannya, sifat liciknya masih ada. Aku hampir ditipu sekarang, teriak Duan Ming. Long Huisan mengerutkan kening. Ini bukan cara untuk melanjutkan, karena kekuatan Duan Ming setara dengan gagak api yang mendalam, dan gagak api yang mendalam adalah binatang buas, jadi ia lebih kuat dari manusia dalam banyak aspek. Tetua, apakah ada jalan? Long Huisan bertanya. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa membekukan benda ini. Naga es tua melihat peluang itu dan tiba-tiba meraung seperti auman naga. Dia memuntahkan bola cahaya putih dari mulutnya dan langsung menyerang Fire Crow yang dalam.